Anda menyaksikan News Update bersama saya Julita Tromadua. Calon Gubernur Petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menemui Wakil Presiden Yusuf Kala terkait masa cuti kampanye Pilkada DKI Jakarta. Ahok mengaku dinasihati JK agar menjaga perkataannya. Ahok akan menjalani cuti kampanye selama 4 bulan. Masa kampanye Pilkada DKI Jakarta akan dimulai pada tanggal 28 Oktober mendatang. Hari ini pula Sony Sumarsono telah resmi menggantikan Ahok dan menjabat sebagai pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta. Permisi kan mau off sebentar, hampir 3 bulan. Ya, Wapres di Jakarta, saya gubernur dan ada nasihat yang disampaikan sama Pak Ahok? Ya, nasihat dari dulu ya mirip-mirip lah ya, jangan banyak ngomong lah. Kan dulu saya masuk Golkar kan masa beliau, saya masuk DPR RI sama beliau. Ya banyak orang nggak tahu, yang masukin saya jadi caleg DPR RI dari Babel itu. Sementara itu hari ini merupakan hari transisi dari masa jabatan Gubernur DKI Jakarta ke pelaksana tugas Gubernur, yaitu Sony Sumarsono. Ya, untuk itu hari ini Ahok akan memperkenalkan Sony kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah, Camat, dan Lurah DKI Jakarta. Hari ini Ahok memperkenalkan Sony Sumarsono sebagai pelaksana tugas Gubernur yang akan menggantikannya selama cuti kampanye Pilkada 3,5 bulan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama memuji etos kerja Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sony Sumarsono selama ini. Ahok pun bersyukur Jakarta bisa dipimpin oleh Sony yang teruji sangat berpengalaman di pemerintahan. Birokrat yang ini lebih gila kerjanya daripada saya. Yang ini lebih gawat ini. Ini bisa sampai jam 1, jam 2 pagi kerjanya. Langsung nyambung. Sabtu Minggu bisa masuk kantor juga. Ya, ini lebih gawat. Kalau kemana-mana pesawatnya selalu yang pertama, sama. Itu sama. Tapi kalau kerja sampai tidur 2 jam, 3 jam, kayaknya saya kalah. Saya masih nggak bisa. Beliau udah biasa. Nah, saya kira beruntung kita PRT yang memang menguasai semua, termasuk anggaran segala macam. Kembali dalam Metro Siang, hari ini merupakan hari transisi kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta dari Basuki Cahayapurnama yang akan menjalani masa cuti kampanye dengan pelaksana tugas Gubernur, yaitu Sony Sumarsono yang sudah dilantik oleh Menteri Dalam Negeri. Ya, ada sejumlah agenda pemerintahan yang dalam waktu dekat harus dipastikan berjalan. Kita akan ikuti liputan Clara Alverina dan juru kamera Uca Fernandes dari Balai Kota Jakarta. Hari pertama PLT Gubernur DKI Jakarta Sony Sumarsono bekerja, ada sejumlah agenda di depan mata yang harus ia kerjakan. Pertama mulai dari mengawal upah minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 yang hingga saat ini masih dalam tahap pembahasan Dewan Pengupahan. Nantinya UMP DKI 2017 ini akan diumumkan bersama di seluruh provinsi di Indonesia pada tanggal 1 November 2016. Tentunya yang paling penting ialah menyelesaikan APBD 2017 tepat waktu. Selain masalah tepat waktu, juga APBD 2017 ini harus dipastikan bersih dari anggaran siluman. Tak lupa juga PLT harus mengawasi kondisi lapangan khususnya terkait dengan titik-titik banjir di ibu kota, mengingat 3 bulan ke depan Jakarta akan menghadapi musim penghujan. Dan tentunya selama menjabat sebagai PLT Gubernur DKI Jakarta, Sony Sumarsono juga harus tetap menjamin netralitasnya dan tegas agar pemilihan gubernur bersih dari kecurangan dan keberpihakan pegawai negeri sipil. Dari Jakarta, Clara Alverina, Uca Fernandes, Metro TV. Mewujudkan pilkada yang mencerahkan. Besok, para pasangan calon kepala daerah mendapat lampu hijau untuk aktif berlaga di pilkada. Rambu-rambu kampanye telah terpasang.
Setiap pasangan calon beserta tim pemenangan masing-masing wajib mematuhi rambu bila tidak ingin disemprit Badan Pengawas Pemilu. Selama masa kampanye, pasangan calon pasti akan mengerahkan segala daya upaya untuk menarik simpati pemilih. Banyak cara dapat digunakan, tetapi tidak semuanya halal dilakukan. Ada aturan-aturan yang membatasi, termasuk untuk tim pemenangan ataupun para pendukung. Kampanye dalam konteks pilkada diartikan sebagai aksi memperkenalkan pasangan calon. Berbagai kelebihan kandidat ditonjolkan demi menarik sebanyak-banyaknya suara pemilih. Tidak jarang kampanye juga menyerang kubu seberang untuk melemahkan dukungan pemilih kepada rival. Serangan berupa kritik kinerja tanpa isu sara sebenarnya sah-sah saja, asalkan kritik tersebut didasarkan fakta dan bukan tudingan beraroma fitnah hingga mengarah kepada kampanye hitam. Kampanye hitam menciptakan atmosfer demokrasi yang tidak kondusif. Ujungnya bisa berupa pertengkaran, kekacauan, hingga konflik yang disertai kekerasan. Demokrasi yang susah payah kita bangun akan dengan sekejap mata merosot menjadi mobokrasi. Tidak ada yang menginginkan hal itu terjadi, kecuali mungkin orang-orang yang senang melihat bangsa ini terpecah belah. Mereka bertepuk tangan ketika masyarakat gontok-gontokan. Mereka merengut menyaksikan Indonesia maju dan berkembang di bawah payung persatuan. Demi menghindari suasana yang panas oleh kampanye hitam, tidak bosannya kita mengingatkan setiap kubu pasangan calon untuk mengedepankan kampanye positif. Adu program pembangunan akan lebih jauh berguna untuk mendapatkan kepala daerah yang paling unggul. Sebagai hajatan demokrasi, pilkada sepatutnya diperlakukan sebagai pesta yang menggembirakan. Ia bukanlah perang yang menakutkan. Segenap warga sudah sepatutnya leluasa menyambut pilkada dengan sukacita. Perbedaan pilihan bukan alasan untuk memutus tali silaturahim, bukan untuk berpecah belah. Seperti imbauan Wapres Yusuf Kala, mengajak boleh asal tidak memaksa. Paksaan tergambar dari ancaman-ancaman yang menyertai sebuah ajakan. Demikian juga dengan pasangan calon kepala daerah yang seluruhnya kita harapkan memiliki sifat negarawan. Sifat itu akan terlihat dari kegiatan kampanye. Pasangan calon yang negarawan akan mampu mencerahkan masyarakat tentang rencana konkret membawa daerah yang dipimpinnya meraih kesejahteraan bagi seluruh warganya, tentang upaya menjadikan wilayahnya sebagai tempat yang nyaman ditinggali. Kesuksesan pilkada akan membawa negara kita semakin dewasa dalam berdemokrasi. Kepala-kepala daerah yang dihasilkan pun seyogianya semakin berkualitas dengan integritas tinggi. Daerah-daerah berkembang pesat dan negeri ini dibawa ke jajaran negara maju. Kita senang tahapan Pilkada Serentak 2017 hingga proses pengundian nomor urut 2 hari lalu secara umum berlangsung lancar tanpa ketegangan berarti. Suasana itulah yang kita harapkan terus mewarnai tahapan demi tahapan berikutnya. Di tangan kita semua, pilkada yang damai, demokratis, bermartabat dan mencerahkan harus diwujudkan. Calon Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama meminta PLT Gubernur DKI Jakarta Sonny Sumarsono dapat menjamin keterbukaan informasi selama memimpin. Ahok berharap agar semua penandatanganan perjanjian dan MOU diunggah ke akun YouTube resmi Pemprov DKI. Semua boleh. Pokoknya kalau MOU semua boleh. Yang disebutin Undang-Undang Dasar 45 sama yang di Undang-Undang itu cuma masalah keuangan. Nggak apa-apa berarti ya Pak? Nggak masalah ya Pak? Nggak khawatir gitu? Infrastruktur kita yang nggak benar-benar kontraktor kita coret aja. Lagi pun saya sudah ada pergub, semua rapat harus diupload ke YouTube. Kecuali PLT mengatakan, saya tidak mau diupload ke YouTube rapat-rapat kami. Semua putusan izin untuk izin-izin properti tidak boleh diupload. Berarti kita langsung curiga dong, ada apa nih? Ya kan, kalau sampai kita curiga ada apa, waktu saya pulang saya pergi. Pemirsa, hari ini merupakan waktu terakhir Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok berkantor di Balai Kota Jakarta. Ia akan mulai menjadi gubernur nonaktif pada esok hari dan untuk mempersiapkan diri dalam proses Pilkada DKI Jakarta 2017.
Informasi selengkapnya kita akan segera bergabung dengan reporter Friendly Sagala dan juru kamera Amin Subarka langsung dari Balai Kota DKI Jakarta. Ya, Friendly, ini adalah hari terakhir Ahok bekerja di Balai Kota. Apa saja kegiatan Ahok? Ya, Fitri Megantara, benar sekali hari ini merupakan hari terakhir Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama berkantor di Balai Kota sebelum nantinya akan menjalani proses cuti kampanye pada esok hari pada tanggal 28 Oktober 2016 hingga pada tanggal 11 Februari 2017. Dan di hari terakhirnya ini Ahok mengaku tidak memiliki persiapan khusus untuk menjalani hari terakhirnya di Balai Kota. Karena kami sudah melihat tadi sejak pagi ia telah melakukan aktivitasnya seperti biasanya, yaitu dengan bercengkrama dengan para masyarakat yang hadir di Balai Kota sejak pagi, melayani masyarakat berfoto dan mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat. Dan berbeda dengan hari-hari sebelumnya, khusus di hari terakhir Ahok ini bekerja di Balai Kota, banyak sekali masyarakat tadi yang hadir dibandingkan dengan masyarakat yang hadir di hari-hari sebelumnya. Dan hampir tadi sejam Ahok berada di luar ruangan sebelum kami wawancarai di dalam ruangan Balai Kota. Dan saat kami wawancarai, Ahok mengaku hari ini ia akan membereskan beberapa berkas yang akan dibawa pulang agar nantinya tidak bercampur dengan berkas-berkas yang akan dibawa oleh PLT Sony Sumarsono. Dan yang paling penting hari ini Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama akan memperkenalkan PLT Gubernur DKI Jakarta Sony Sumarsono kepada para SKPD, kepada lurah, camat dan juga kepada rekan-rekan yang ada di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Dan pada sekitar pukul 9.30 tadi kami sudah melihat PLT Gubernur DKI Jakarta Sony Sumarsono telah tiba di Balai Kota ini dan dia mengaku hari ini bukanlah hari pertamanya bekerja sebagai PLT Gubernur DKI Jakarta, namun ia bermaksud untuk memperkenalkan diri kepada para rekan-rekan yang ada di Pemprov DKI Jakarta ini sebelum nantinya akan melakukan hari pertamanya esok hari. Dan ia pun tadi mengatakan akan lebih berfokus hari ini untuk mendengarkan dan juga melihat apa saja kira-kira poin-poin penting yang akan dilakukan dan juga mendengarkan pesan dari Pemprov, dari Gubernur DKI Jakarta dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk dapat menyesuaikan secara langsung nanti dalam menjalani kewenangannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan berikut adalah cuplikan wawancara kami terkait hari terakhir Gubernur DKI Jakarta Ahok di Balai Kota ini. Enggak, aku udah bilang sama PLT-nya barang-barang aku nggak mau keluarin, aku taruh aja. Orang bukan berhenti kok. Berarti kepindahan, Pak? Ya kan, beliau cuma butuh, dia juga orang sederhana sekali. Hanya butuh satu laci kosong taruh barangnya. Ya? Nanti, ini, jam 9:30. Pak, nanti kalau Bapak cuti warga ngadu ke siapa Pak ya? Kan masih ada staff di situ. PLT juga bersedia datang jam 8.